welcome back to our English class. Selamat datang kembali ke kelas bahasa Inggris kita. Untuk anak-anak yang belajar di rumah, hari ini kalian akan menonton video penjelasan terkait dengan apa itu comparison degree. Comparison degree, apakah itu kita akan bahas itu hari ini. Nah, sebelum kita masuk, Miss berharap bahwa kalian semua dalam posisi yang siap untuk belajar. Jangan sampai kalian nonton video ini sambil main game, sambil nonton film kah, atau sambil nonton TV yang ada di rumah. Jadi pastikan kalian siap ketika menonton video ini. Nah, hari ini kita akan masuk ke comparison degree. Kalau misalnya kalian ingat, minggu lalu kita sempat bahas adjektif ya. Jadi adjektif itu apa gitu, biasanya dipakai buat apa gitu. Nah, hari ini kita akan masuk ke comparison degree. Nah, apa itu comparison degree? Jadi kalau kalian ini pasti berhubungan dengan kehidupan kalian sehari-hari. Misalnya ya, kalian ingin membandingkan beberapa hal. Misalnya kalian ingin membandingkan 2 film atau 2 makanan. Misalnya bakso A itu lebih enak daripada bakso B. Nah, itu comparison, membandingkan. Kita akan masuk ke section pertama. Nah, section pertama kita akan belajar tentang apa itu comparison gitu. Nah, comparison degree adalah sebuah kata sifat adjektif atau kata keterangan adverb yang digunakan untuk menyatakan sebuah perbandingan, baik itu orang, tempat, benda, atau tindakan. Nah, misalnya kalian nih mau bandingkan seperti yang Miss bilang tadi di awal, mau bandingkan makanan A atau makanan B, kalian coba cari tahu yang mana yang lebih enak gitu. Misalnya makanan B itu lebih enak daripada makanan A misalnya. Nah, itu contohnya membandingkan. Jadi kita pakai kata sifat. Oleh karena itu, kalau kalian masih ingat, itu kenapa kita pakai adjektif ya. Kita belajar adjektif terlebih dahulu karena kita akan pakai nih dalam comparison degree. Jadi ketika kita membandingkan, tentu kita butuh kata sifat. Misalnya lebih enak. Nah, enak itu kan kata sifat ya. Jadi itulah kenapa kita belajar adjektif minggu lalu. Nah, hari ini kita akan masuk ke comparison degree. Kita akan belajar tentang apa itu comparison, lalu bagaimana ininya, lalu bagaimana atau apa aja type-nya. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Pastikan kalian mencatat ya, jangan sampai tidak dicatat. Nah, kita akan lanjut. Nah, ini adalah contohnya perbandingan. Kalau kalian lihat yang pertama ada long, longer, longest. Nah, long panjang, longer itu lebih panjang, longest itu paling panjang. Kalau kalian lihat ya, di sini ada long, longer, longest. Nah, long itu panjang, longer lebih panjang, longest paling panjang gitu. Jadi ada stepnya atau ada tahapnya, atau kalau bisa dibilang levelnya. Kalau yang pertama, yang long ini itu dia tahap atau level yang pertama, jadi dia belum membandingkan dengan yang lain. Lalu kalau yang kedua, longest, itu dia longer itu, kalau yang kedua longer itu berarti lebih panjang, berarti ada 2 hal yang dibandingkan. Misalnya penggaris A itu lebih panjang daripada penggaris B. Nah, itu longer. Kalau longest berarti itu paling. Yang ketiga ini ya, itu berarti paling, longest. Misalnya penggaris A adalah penggaris yang paling panjang di antara semua penggaris yang ada. Misalnya kayak gitu. Jadi perbandingan ada tahapnya, ada levelnya, dimulai dari level yang pertama, kedua, dan yang terakhir ketiga. Nanti kita akan bahas jenis-jenisnya setelah ini. Jadi ini contoh-contohnya. Kalau kalian lihat ya, ada long, longer, longest, ada small, kecil, smaller, dan ada smallest gitu. Kalian lihat di sini ya, small, ada small, smaller, dan smallest. Small itu kecil. Lalu ketika dibandingkan dengan yang lain, smaller. Misalnya ada yang lebih kecil daripada benda si A. Lalu smallest, yang paling kecil. Misalnya semut adalah makhluk hidup yang paling kecil di bumi misalnya gitu ya. Jadi itu adalah contoh dari degrees of comparison.
Ini pasti sudah kalian sering pakai di dalam kehidupan sehari-hari. Pasti kalian sering membandingkan, misalnya ketika kalian main game, pasti kalian bilang, oh ya, ML itu lebih bagus daripada PUBG, atau PUBG itu lebih bagus daripada ML. Nah, lebih bagus itu adalah perbandingan. Jadi pasti kalian dalam kehidupan sehari-hari sering pakai ini, membandingkan yang satu dengan yang lainnya, entah itu tempat kah, benda kah, tindakan, dan hal lainnya. Nah, yang lain ini juga adalah contohnya ya. Ini juga semua adalah contohnya. Nanti kita akan bahas secara detail levelnya. Dari level pertama, kedua, sampai yang ketiga. Oke? Nah, sekarang kita akan lanjut. Ini. Nah, seperti yang dijelaskan di awal, ada tahapnya atau levelnya. Ada tahap yang pertama, level yang pertama. Ada level yang pertama. Seperti yang kalian lihat, ada positive degree. Lalu kedua komparatif, yang ketiga superlatif. Jadi positif itu misalnya kalian pengen bilang ini lebih besar daripada ini, lebih dalam. Oh, cinta saya lebih dalam seperti lautan misalnya, lebih dalam seperti dalamnya lautan lah dibandingkan. Jadi sama. Jadi nggak ada yang misalnya lebih besar. Jadi sama aja, disamakan. Itu kita pakai positif. Lalu yang kedua, membandingkan dengan yang lainnya. Misalnya lautan ini lebih dalam daripada lautan B. Jadi ada yang dibandingkan. Lalu yang ketiga, superlatif. Namanya juga super ya, super di depan. Berarti paling besar misalnya, atau paling dalam, atau paling kecil. Jadi pokoknya yang paling gitu. Jadi super, namanya juga super berarti yang paling ya gitu. Oke, jadi ada 3 perlu diperhatikan, silakan dicatat. Ada positif, komparatif, dan juga superlatif. Nah, nanti kita akan bahas ini lebih detail lagi ya. Jadi di section pertama kita sudah belajar tentang apa itu comparison, biasanya dipakai di apa dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika membandingkan sesuatu, kita pakai comparison, membandingkan. Nah, kalau kalian lihat degrees of comparison-nya, jadi ini adalah contoh-contohnya seperti kalian lihat di sini. Ini semua ini contohnya. Jadi contohnya ya, masih banyak lagi daripada yang ini. Jadi ini adalah contoh-contohnya. Dan sekarang kita akan lanjut ke types-nya. Kita sudah section pertama ya. Sekarang kita akan lanjut ke section kedua. Kita akan belajar tentang types-nya lebih dalam lagi. Kalau kalian lihat tadi jenis-jenisnya ada 3 ya. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Let's start. Let us see the 3 types. Nah, yang pertama adalah positive degree. Nah, kalian bisa langsung lihat contohnya di bawah. Ini ya. Contohnya di bawah. Kalian lihat di sini, you are as tall as I am. Jadi kamu lebih setinggi saya gitu. Jadi artinya setinggi saya. Jadi tidak ada yang lebih tinggi atau tidak ada yang lebih pendek. Jadi misalnya sekali lagi ya. Jadi di sini kalian perhatikan baik-baik. You are as tall as I am. Jadi membandingkan sebenarnya dengan benda yang lain atau dengan orang lain, tapi sama. Jadi porsinya sama ya. Jadi tidak ada yang lebih tinggi atau ada yang lebih pendek, itu tidak ada. Jadi langsung aja gitu ya, kamu setinggi saya. Jadi ini pakai misalnya you are as. Kalau memang harus sama, misalnya sama ya, misalnya kamu secantik saya misalnya. Jadi kamu tulis you are sorry ya, Miss ulang lagi. Nah, bisa ditulis langsung you. Oke, ada salah ya. Pokoknya kayak gitu, nggak bisa. Ini kita nggak bisa tulis, nggak apa-apa. Jadi kalau memang sama porsinya atau sama levelnya, bisa pakai ini, bisa pakai S. You are as pretty kah? Kamu secantik saya, atau kamu sepintar saya, misalnya you are as smart as I am, atau kamu sepintar Albert Einstein misalnya. Jadi
ditulis gitu, jadi porsinya sama. Lalu lanjut nomor 2, ini bisa juga kalau kamu mau pakai misalnya tidak, mau tambahkan kata tidak, itu langsung ikuti formatnya seperti yang ada di sini. Subjek tambah are tambah is, tergantung subjeknya apa, lalu tambah not atau not so, plus positif itu artinya ini ya, kalian mau pakai apa, misalnya lazy kah, pretty kah, jadi pokoknya berhubungan dengan kata sifat. Lalu object of complement di belakangnya. Seperti itu yang pertama adalah positive degree. Begitu cara menyusun kalimat positive degree ya. Sekarang kita akan lanjut ke yang ke nomor 2. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2, comparative degree. Nah, comparative degree ini ketika kamu mau membandingkan dua hal. Misalnya, kamu lebih tinggi dari saya, atau kamu lebih pintar misalnya. Kamu lebih pintar dari saya, atau kamu lebih rajin daripada saya. Contohnya bisa kalian lihat di sini. Nah, she is taller than me. Dia lebih tinggi dari saya. Jadi kalau ada dua hal yang kalian mau bandingkan, terus porsinya atau levelnya itu beda, misalnya ada yang lebih tinggi atau lebih kecil atau lebih pendek, itu pakai comparative degree. Jadi gimana cara nyusun kalimatnya? Kayak gini, ikutin formatnya. Subject plus are or is plus komparatif. Komparatif itu ini ya, kata sifatnya. Then, me. Tambah then, terus object or complement. Lalu yang kedua, kalau mau tambahkan kata not, itu langsung aja tambahkan di depan kata sifatnya. Misalnya kayak gini ya, she is not taller than me. Jadi notnya itu ditambahkan sebelum taller. Oke, itu comparative degree. Sekarang kita lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga adalah superlative degree. Jadi yang paling super, pokoknya paling gitu. Ini paling mudah ya sebenarnya dari dua yang tadi. Jadi gimana cara nyusun kalimatnya nih? Jadi Taylor, misalnya ambil contoh ya, di sini Taylor Swift is the most popular singer. Jadi ada beberapa kata sifat tuh yang irregular. Kalian nggak bisa langsung bilang oh popularis gitu, nggak bisa bilang kayak gitu. Tapi ditambahkan kata mostnya di depan. Nah, next time Miss akan bagikan beberapa kata yang regular dan irregular supaya lebih mudah. Mana kata yang butuh kata most atau more di depannya, yang mana tidak. Kan kalau tallest ini di bawah ini tidak butuh ya, tidak butuh most karena dia regular. Tapi kalau popular ini dia bukan regular sehingga harus pakai kata most di depan. Next time Miss akan bagikan kata-kata sifatnya yang regular dan irregular supaya lebih jelas ya. Jadi seperti itu. Superlatif itu pokoknya yang paling. Kalau komparatif tadi itu sedang ya, jadi dibandingkan antara dua, yang mana yang lebih kecil, yang mana lebih pendek, atau yang mana lebih besar. Lalu positif itu sama, jadi levelnya sama. Atau misalnya kalian mau bilang the house is big, misalnya rumah itu besar, itu bisa pakai positive degree. Jadi tidak ada yang dibandingkan. Kalau memang ada yang mau dibandingkan kayak yang di bawah ini bisa, tapi ingat porsinya harus sama. Misalnya tingginya berarti sama, beratnya sama gitu, sama-sama rajin misalnya. Jadi itu contohnya. Jadi diperhatikan ya perbedaan antara positif, komparatif dan juga superlatif. Nah, itu adalah akhir dari section 2 kita. Hari ini kita sudah belajar apa? Kita sudah belajar tentang apa itu comparison. Comparison adalah perbandingan. Ketika kamu mau membandingkan sesuatu, mau mereview produk misalnya, kamu mau review produk ini dengan produk lain, lalu kamu bandingkan. Nah, itu kamu pakai comparison. Ini sudah ditemukan dalam sehari-hari, dalam kehidupan kamu sehari-hari ya, pasti sudah sering kamu lakukan ini. Lalu kita belajar juga jenis-jenis dari comparison. Ada positif, ada apa lagi? Positif, lalu ada komparatif, lalu ada superlatif. Ada perbedaannya gitu. Kalau mau membandingkan dua, terus levelnya beda, itu kita pakai komparatif atau komparatif degree. Kalau cuma satu atau tidak ada yang mau dibandingkan dan porsinya sama atau levelnya sama, itu pakai yang positif cara susun kalimatnya. Lalu superlatif itu yang paling, misalnya yang paling kecil, paling besar,
atau paling bersih. Nah, itu superlatif. Cara nyusun kalimatnya seperti formatnya yang sudah disampaikan tadi. Nah, kita hari ini akan belajar sampai section 2. Dan kita next time kita baru akan masuk ke section yang ketiga. Jadi kita hari ini sudah belajar 2 section ya. Jadi kalau ada pertanyaan setelah ini silahkan sampaikan. Itu bisa langsung chat di WA atau mau isi di Padlet di link yang Miss berikan boleh juga. Gitu. Jadi seperti itu, jangan lupa catat hal-hal yang penting. Misalkan cek catatan kalian di pertemuan selanjutnya kalau kita tatap muka. Oke? Sampai di sini kelas kita pada hari ini. Thank you for watching until this. Terima kasih sudah menonton sampai di sini. Thank you and see you in the next meeting.